buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang di studio, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Dan juga yang berada di ruang virtual di Zoom ya. Semoga dalam keadaan sehat pagi hari ini. Dan selamat datang di acara kita Ask Me About Your Talent DNA Special Edition. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Semoga suara kami dari studio Menara 165 sudah terdengar dengan jelas. Boleh sekali lagi ketik di kolom chat, tuliskan di kolom chat ya. Dan apabila tampilan kami juga sudah terlihat dengan baik, boleh respon di kolom chat Zoom. Terima kasih. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir bintang tamu spesial kita pagi hari ini. Boleh kita sapa dulu, ada Ayah Darwis dan Bunda Yuli. Sehat ya Ayah Bunda? Oke, alhamdulillah. Dan juga semua peserta yang ada di studio ini, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentu juga Anda yang berada di Zoom online pagi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan berbincang-bincang nanti dengan bintang tamu kita. Sesaat lagi, tunggu di sana, standby di sana bersama kita di acara Ask Me About Your Talent DNA. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu, sahabat semuanya pagi hari ini, berkenan kita awali pagi ini dengan hal yang baik. Kita serahkan kepada Dia Allah yang menghadirkan kita di acara ini. Dengan penuh harap semoga program kita, acara kita pagi ini membawa banyak kebaikan dan dilancarkan perjalanannya. Kita bacakan surat Al-Fatihah bagi yang Muslim, dan apabila ada saudara kami yang Kristiani, Hindu, Buddha, silakan dengan tata caranya masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan kita masih ingat di sini ada alumni ISQ dengan sapaan khasnya, yaitu sapaan pagi. Jadi kalau disapa pagi jawab pagi yang lantang yang semangat. Anda juga yang di ruang virtual, keluarkan suaranya, buka mic-nya ya. Coba cek dulu semangatnya pagi hari ini di minggu yang cerah, kepalkan tangannya dulu. Pagi. Pagi. Oke, sekali lagi. Pagi. Pagi. Alhamdulillah. Dan boleh tunjukkan senyum bahagianya pagi ini.
Ah. Yang di studio boleh tengok kanan kirinya dulu, kasih senyum dulu dong. Yes ya, yang di Zoom juga boleh buka kameranya, tunjukkan wajah senyum Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan hari ini saya, ya, Coach Saiful, trainer license Dr. Ari Ginanjar Agustian, akan memandu perjalanan kita Ask Me About Your Talent DNA Special Edition. Dan sebagai informasi juga, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang kita laksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai seorang individu, dalam keluarga maupun korporasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Nah, dalam acara Ask Me About Your Talent DNA Special Edition kali ini, untuk memahami apa sih latar belakang dari talent DNA, nah, mari kita simak video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian berikut ini. Dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Oke. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Lebih semangat lagi tepuk tangannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, itulah talent DNA ya. Dan Bapak Ibu, tamu undangan yang ada di studio maupun juga yang berada di Zoom, untuk memahami lebih banyak dan melihat pengalaman-pengalaman dalam acara-acara seperti pagi ini, silakan Anda pastikan ya masuk ke playlist talent DNA berikut ini. Jadi silakan Bapak Ibu, setelah sesi ini selesai, Anda boleh juga melihat rekaman talent DNA yang lainnya ya. Jangan lupa boleh di capture dulu, baik yang di studio maupun yang ada di Zoom, playlist talent DNA berikut ini. Silakan. Oke ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang berada di studio, siap kita mulai? Siap. Nah, yang di Zoom kalau juga siap, seperti semangat yang ada di studio pagi ini, boleh ketik di kolom chat juga ya, tunjukkan semangatnya, tuliskan siap, ready, begitu ya. Boleh ketik dulu di kolom chat kalau sudah siap bersama dengan kita di program Special Edition pagi ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Beni. Alhamdulillah ya, siap Tetias. Oke, Bapak Ibu, maka di pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita sudah bersama dengan bintang tamu spesial kita. Namun sebelum nanti kami panggil di depan bertemu dengan Anda yang di Zoom tentunya ya, di hadapan kamera, kita ingin kenalkan dulu. Siapakah bintang tamu kita kali ini? Ya, kenapa spesial pagi hari ini? Maka inilah
profilnya. Kita lihat bersama-sama bintang tamu kita hari ini yaitu adalah Ayah Darwis Parangrengi dan Bunda Yuli. Beliau adalah tokoh alumni ISQ yang dari awal-awal ISQ hadir menjadi salah satu pelopor mengembangkan ISQ di berbagai wilayah. Dan hari ini juga aktif di pengurus DPP FKI ISQ, pencetus atau membawa ISQ ke wilayah Makassar ya, Sulsel. Dan hari ini pasangan yang membanggakan, yang menjadi kebahagiaan kita bersama, yaitu pasangan pengusaha, salah satunya di bidang properti. Tepuk tangan dulu dong yang meriah ya. Alhamdulillah. Dan di pagi ini dengan tema bahagia tak lekang oleh waktu ala talent DNA. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita cek dulu nih ya, apa saja talent DNA dari Ayah Darwis dan Bunda Yuli yang nanti kita akan sama-sama diskusikan dalam sesi ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dia talent DNA-nya. Jadi Ayah Darwis itu top talentnya, top 10-nya ada accountable. Ya, ada kolaborator, ada kontekstual, ada convincing, ada directive, fleksibel, fokus, genuine, intuitif, dan noble. Nah, ya, ini top 10-nya. Dan bottom 5-nya atau yang paling bawahnya dari full 45 talent itu ada inisiator, artikulatif, visionary, developer, dan troubleshooter. Oke, ini talent DNA dari Ayah Darwis. Dan kalau Bunda Yuli, top 10-nya, wah sama nih ya, ada accountable juga, artikulatif, kolaborator sama juga, ada kolektor, kompetitif, kontemplatif, convincing, developer, energizer, dan explorer. Ya, itu top 10-nya. Dan 5 terbawahnya talent dari Bunda Yuli itu affectionate, caring, directive, inovatif, dan structure. Ya, nah itu Bapak Ibu talent DNA dari bintang tamu kita pagi ini. Dan kok ada warna-warna yang berbeda-beda ya? Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Maksudnya apa? Nah, kita simak kembali penjelasan dari Dr. Ari. Apa maksudnya dari warna-warna ini? Lihat bersama-sama berikut videonya. 5 talent DNA. Dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Oke, pagi. Baik, Bapak Ibu, sahabat semuanya, pagi ini kayaknya sudah nggak sabar nih ya, ingin melihat seperti apa algoritma of human technology talent DNA dari Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Tapi sebelum itu boleh tuliskan juga nih di kolom chat, kira-kira Anda ada berapa birunya ya kalau sudah punya talent DNA, ada berapa kuningnya, ada berapa merahnya, tuliskan di kolom chat, yes? Oke, terima kasih semangat-semangatnya di ruang virtual, dan tentu saja di studio juga tidak kalah semangatnya. Nah, pagi ini Bapak Ibu, sahabat semuanya, kita akan bahas talent DNA dari pasangan spesial pagi ini. Dan tentunya akan dibahas bersama talent DNA coach yang spesial juga. Yaitu siapakah beliau? Saya tampilkan dulu profilnya. Inilah dia, Mbak Dwitya Agustina, yang biasa kami sapa dengan sapaan Coach Uwi. Dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama, sudah tidak sabar untuk membahas special edition bintang tamu kita, betul?
Nah, yang di Zoom juga kalau sudah tidak sabar nih ingin melihat, ingin juga mendengarkan, boleh ketik di kolom chat sekali lagi untuk memastikan Anda masih bersama dengan kita di pagi hari ini. Di studio, tunjukkan lagi semangatnya pagi. Oke. Dan mari kita akan sama-sama membahas dalam tema yang spesial pagi ini, yaitu apa? Bahagia tak lekang oleh waktu ala talent DNA. Dan kita undang bintang tamu kita dan juga Coach Uy ke depan. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Wah. Baik, alhamdulillah, dan silakan Coach Uy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi talented people yang hadir di ruang Zoom dan juga Facebook Live, dan juga para pemirsa yang hadir secara offline di studio dari Menara 165. Kita jumpa lagi di acara kita Ask Me About Your Talent DNA Special Edition bersama Ayah Darwis dan Bunda Yuli. Sebelum kita mulai, saya harus kasih disclaimer bahwa sesi kita pagi hari ini akan banyak semut mengandung gula, karena sweet banget nanti ya diskusi kita sama Bunda Yuli dan juga Ayah Darwis. Jadi hati-hati bagi pengidap diabetes, mungkin perlu disiapkan air minumnya ya, takutnya nanti overdosis gulanya kita pagi hari ini ya. Apa kabar Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Malu-malu gitu duduknya sebelah Ayah. Bukan apa-apa, seger abis olahraga. Oh, habis olahraga ya. Oke, Ayah apa kabar? Sehat ya. Sebelum kita mulai, kita bacakan doa dulu nih buat Ayah Darwis yang kemarin baru ulang tahun. Ya, ulang tahun, ayo boleh ketik di kolom chat kira-kira kemarin Ayah Darwis ulang tahun yang keberapa. Nanti kita tebak ya, boleh ada yang tebak teman-teman sekalian di Zoom ya. Nanti yang benar nebaknya kita, boleh. Usia berapa? Oh tahu ya kalian di studio ya. Oke, kira-kira Ayah ulang tahun yang keberapa kemarin? 79, waduh, kata Alin 70, kata Firdaus 54. Ternyata Ayah Darwis hari ini ulang tahun yang sudah kemarin, ulang tahun yang ke-79 ya. Tanggal 10 Oktober ya. 10 2023 yang ke-79. Dan terlihat seperti usia 54 tahun, kata Firdaus. Ada yang nulis tuh 54. Mungkin karena di sebelahnya ada Bunda Yuli. Kalau Bunda usianya berapa? Baru mau 68. Baru mau 68. Jadi pagi hari ini kenapa judulnya Bahagia Tak Lekang Oleh Waktu? Bahwa untuk bahagia gak harus buat anak-anak muda aja. Tapi pasangan dua sejoli seperti Bunda Yuli dan Pak Ayah Darwis juga bisa bahagia di usia 68 dan 78 tahun. Ya. Sekarang saya pengen dengar ceritanya nih. Gimana sih waktu itu perjumpaannya? Wah, perjumpaannya ada dua person yang sangat-sangat. Yang pertama itu Pak Ari yang menjodohkan. Hari yang menjodohkan. Jadi bagi para jomblo di FB dan Zoom, kalau mau minta dijodohkan boleh sama Pak Hari ya. Oh boleh. Kemudian orang kedua, Oma. Ya jadi hadir di sini matchmakernya Bunda Yuli dan Ayah Darwis, Oma Ana Rohim. Nanti kita juga akan tanya nih ya sama Oma, kenapa menjodohkan Bunda Yuli sama Ayah Darwis. Oke, kemudian Ta'aruf aja ditemenin Oma. Ta'arufnya. Oke, taruhnya ditemenin Oma. Mungkin Bunda boleh cerita awal ceritanya pertama kali dijodohkan sama Ayah Darwis. Suatu hari kita ada kegiatan Tabina. Bunda kan anggota Tabina, Salawat Tabina. Itu di Masjid Ar-Rohim. Tiba-tiba Pak Hasanuddin telepon.
Bu Yuli ada di mana? Oh, di atas di masjid. Saya mau bicara nih, ada amanah dari Pak Ari. Langsung Bunda kan kaget. Kok amanahnya harus disampaikan oleh Pak Hasanuddin? Kan Pak Ari, Oma deket sama saya, kenapa nggak langsung? Nah, tapi saya bilang, iya saya ada di atas. Udah begitu naik ke atas, Pak Hasanuddin bilang, tunggu ya Bunda, aku sholat dulu. Oh, udah, semua yang lain udah pada jalan, tinggal Bunda sendiri nunggu. Sesudah ditunggu tiba-tiba dibilangin, Bunda, ini ada amanah dari Pak Ari Ginanjar. Bunda itu mau dijodohkan dengan seseorang. Kaget kan Bunda. Siapa? Inisialnya DS. Nggak kepikiran. Bunda kan nggak kenal sama sekali sama ayah. Bunda ini alumni 2004. Iya. Tapi Bunda tuh tidak pernah teguran atau apa. Nggak pernah sama sekali. Dan kemudian Bunda bilang, siapa ya? Nanti juga tahu kok. Gimana Bunda? Jujur Bunda itu kaget dan speechless. Karena apa? Karena selama ini Bunda kan 18 tahun single parent. Dan tidak pernah mau dijodohkan, terutama siapa lagi, Bunda Isya tuh sering sekali menjodohkan. Kalau ada Bunda Isya, itu sering sekali. Dan belum selesai biasanya Bunda sudah bilang, no. Tapi karena Pak Ari itu, he is an ordinary person. Dan Bunda khawatir, beliau itu kan sudah tahu visinya. Beliau sangat visioner sekali. Gitu. Di samping, I adore him as a teacher. Ya kan? Jadi guru yang sangat saya cintai, tiba-tiba memberikan sesuatu yang Bunda pikir, I cannot say no. Tapi Bunda juga nggak bisa langsung yes. Orang nggak tahu kan. Akhirnya Bunda bilang, oke, Pak Hasan, beri saya waktu 1 bulan untuk berpikir. 1 bulan untuk berpikir. Kita tunggu apa yang terjadi dalam 1 bulan. Apa yang Bunda lakukan dalam 1 bulan? Pergi ke gunung, sholat tahajud, berdoa dan berdoa. Ya, nggak ada tanda-tanda tuh. Hilalnya belum tampak ya? Ini hilalnya Oma. Terus apa yang dilakukan Oma? Oma bilang, gimana? Nggak tahu Oma, kok nggak ada tanda-tanda. Ya udah deh ketemu aja dulu. Ta'aruf. Oma ngajakin ta'aruf. Akhirnya Bunda, oke, kalau gitu ta'aruflah ceritanya. Tapi sebelum itu, tapi nanti ayah aja yang cerita. Nanti versi kacamata ayah kita dengar. Kacamata ayah aja yang diam-diam. Point of view ayah nanti kita tanya. Nanti ayah aja itu yang diam-diam dia ngeliatin Bunda. Aduh. Terus diajak Oma taruh. Di Plaza Senayan ya Oma ya. Oma hebat loh. Terus Oma tuh gini, sesudah sampai di sana, terus Oma bilang gini, aduh Oma tuh kepengen mau itu tuh ada keperluan di LC di bawah. Iya. Terus Bunda ditinggal? Ditinggal. Berdua ayah? Berdua ayah. Apa yang Bunda lakukan bersama ayah? Ya agak kagok juga. Tapi terus kemudian bicara. Singkatnya dari bicara tersebut, Bunda terus tahu bahwa visi misi ayah tuh dengan Bunda itu mirip. Singkatnya visi misinya tuh yang menuju akhirat. Dan yang paling penting cinta ISQ, cinta kepada Pak Ari, itu cinta mati itu. Dan cintanya kepada akhirat. Jadi itu yang sebetulnya membuat Bunda, oh boleh juga. Boleh juga ya. Boleh juga. Tapi waktu ditanya kepastian, belum bisa bilang yes. Belum bisa bilang yes. Terus Oma bilang, supaya nggak beli kucing dalam karung, bagaimana kalau kita ke Makassar? Terus Bunda pergi ke Makassar. Ke pasar sama Oma, jangan lupa. Ya, Oma all out banget ya. Sama Oma, sama Mami Bunda sama Oma ke Makassar. Hari pertama di Makassar, nothing happen. Bunda ngeliatnya biasa aja, stranger. Hari kedua sama. Ya, ayah tuh setiap pagi bawa makanan ya Oma ya, makanan bawa apa. Ayah tuh terus kemudian hari ketiga kan Oma bilang gimana ini? Kata Oma gitu, nggak tahu Oma. Terus Mami juga mana? Gimana ya?
I don't know Mami, belum ada tergerak. Akhirnya Bunda berdoa, ya Allah kalau memang ini jodohku yang baik darimu, tolonglah digerakkan hati saya. Saya kan nggak mungkin menikah dengan tidak tergerak hatinya. Pagi-pagi ayah tuh bawa masuk uduk, bawa macam-macam. Terus Bunda tuh ngeliat, Udah kayak bazar ya kali ya Bunda ya. lebih deh. Udah. Pokoknya food itu macam-macam. Terus Bunda tuh ngeliat, ada simpati Bunda di situ. Oke. Sementara ayah ini tiap hari nanya, gimana kita urus surat-surat, gimana? Terus hari itu Bunda lihat kayaknya ayah tuh caring ya, caring, perhatian, gentleman gitu kan. Terus akhirnya Bunda bilang sama ayah, kita ke Jakarta. Bunda yang bilang. Ke Jakarta, datang ayah menghadap Pak Ari. Oh, menghadapnya ke Pak Ari. Oh, ke Pak Ari dong, Pak Ari yang punya gawe. Oke, terus? Akhirnya terus Bunda bilang sama Pak Ari, I will say yes just because of you. Terus Pak Ari bilang ini, Pak Darwis, tolong dijaga dengan baik. Bunda Yuli kalau ada apa-apa, kasih ke saya. Alhamdulillah selama 9 tahun belum pernah tuh ngadu sama Pak Ari. Masya Allah, Alhamdulillah, boleh tepuk tangan. Bapak Ibu talented people yang ada di FB dan juga di Zoom ya. Bunda kalau sama ayah itu lebih banyak menyampaikan kata-kata romantis atau lebih banyak menunjukkan sikap yang gentleman yang membuat Bunda jatuh cinta? Minum dulu ya. Boleh Bunda. Agak kesel kayaknya ya kalau ditanya jatuh cinta. Saya di sini yang tersipu-sipu, para penonton ikut tersipu-sipu nih Bunda. Jadi sebetulnya ayah ini seorang yang sangat gentleman. Kan ayah pernah lama di luar negeri, Bunda juga lama di luar negeri. Setiap ayah itu biasanya dulu ya sebelum ayah sakit, ayah tuh selalu membukakan pintu ya. Kalau di lift Bunda disuruh duluan, makan apa, pokoknya itu sesuatu yang agak jarang ya kalau di Indonesia ya. Jadi Bunda itu mikir, oh ini he is a gentleman. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah semua yang Bunda nggak suka itu ayah tuh nggak ada dan tidak suka juga. Salah satu contohnya tidak merokok. Kemudian makanan yang hampir semua yang Bunda nggak suka, ayah juga nggak suka. Gitu. Dan ada lagi, ayah itu memang orangnya itu gimana ya? Sangat, kalau ngomong tuh straight to the point banget. Straight to the point. Terus kalau baru awal-awal Bunda tuh terkaget-kaget sih, nggak biasa. Maklum lah dari Bugis, Makassar kan orangnya memang, Bunda sendiri sebetulnya orang Sumatera. Orang Sumatera itu juga kayak begitu. Tapi Bunda ini Sumateranya agak beda. Bunda sama-sama kayak apanya suaminya Wong Palembang, tapi kayak Wong Palembang. Anyway, ya jadi beberapa tahun itu memang Bunda adjustable-nya sama. Jadi Bunda harus ekstra selus-selaukan. Masya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Sekarang kita mau lihat point of view-nya Ayah Darwis. Nanti setelah itu kita bahas apa yang terjadi antara Bunda dan Ayah dalam kacamata talent DNA. Ayah, waktu itu kenapa Pak Ari mau memilihkan atau Ayah yang lihat Bunda nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya sejak tahun 2003 waktu saya ikut training, saya sudah anggap bahwa ilmu yang dibawakan inilah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi saya di Makassar, karena saya sangat antusias bahwa inilah ilmu yang memang dibutuhkan oleh umat, maka saya setiap ada training Pak Ari di Jakarta,
pasti saya ke Makassar, ke Jakarta untuk mendampingi Pak Ari. Selamanya begitu. Jadi itu selama 10 tahun. Oke. 10 tahun, kemudian sesuatu yang terjadi. Baik. Lihat istri saya meninggal. Betul. Setelah itu saya tetap selalu ke Jakarta. Terus setiap saya datang dari Makassar, Pak Ari selalu tanya, Pak Darwis, gimana? Gimana kalau saya carikan gitu? Saya tidak pernah jawab. Oke. Itu selama 2 tahun. Terakhir itu Pak Ari tanya, setelah 2 tahun, saya bilang, Pak Ari, kalau memang itu adalah takdir dari Allah, tidak ada yang bisa tolak. Terus Pak Ari bilang, Pak Hasanuddin, carikan Pak Darwis. Oke. Nah, jadi kira-kira awalnya lah begitu. Jadi kira-kira berselang beberapa bulan, saya juga tidak tahu siapa ini yang dicarikan sama Pak Hasanuddin gitu. Iya. Jadi Pak Hasanuddin yang mana sih? Tapi ya Pak, nanti lihat deh. Nah, kebetulan kami mau pulang dari Menara. Saya berdiri di depan situ. Kebetulan ada kendaraan lewat, kalau orang nyetir gitu. Terus itu dia. Siapa yang bilang itu dia? Pak Hasanuddin. Pak Hasan. Nah, itu dia. Padahal sebelum itu Pak Hasan nyuruh Bunda Yuli lewat. Enggak. Kebetulan. Terus jadi Bunda Yuli di dalam mobil. Dalam mobil, setir mobil Sendiri. Terus lihat apa juga. perasaan ayah waktu itu? Wah, saya bilang, wow. Boleh juga ini. Ya. Soalnya saya orangnya memilih. Dari awal saya pemilih. Iya. Nah, saya lihat, oh boleh juga. Nah, oke. Bunda tuh nggak tahu loh. Ibunda nggak tahu waktu Nggak itu. tahu. Nah, kebetulan pada suatu waktu nggak tahu ada acara di Menara. Kita semua datang ke sana. Karena saya sudah lihat di mobil waktu itu, maka waktu itu saya cari. Masih ada di sini. Alumni itu menikahkan anak, Mbak siapa? Salah satu hotel. Oke, kemudian Ayah. ketemu di sana. Ya, Dia nggak ngerti. Oh, ayah PDKT-nya gimana? Ya, gimana dah? Gimana ayah? Ayah PDKT-nya gimana? nah saya sih masih cerita biasa. Cerita biasa. Saya tanya alumni kapan, dan sebagainya. Ternyata saya anggap bahwa kalau alumni tahun 2000 itu sudah lama gitu. Berarti ya saya dijodohkan Pak Ari, tidak mungkin Pak Ari kunjung begitu saja kalau memang jadi ya ini saya bilang ya ini mungkin perlu kita lanjutkan gitu bagaimana kita lanjutkan gitu. Akhirnya dilanjutkan Akhirnya dilanjutkan. sampai pertemuan di Makassar. Belum? Oh, belum. Saya minta dulu gitu untuk ketemu. Oh, yang ketemu Yang bicara, tadi yang mau bicara. Oma pura-pura belanja ya. Tapi Yuli minta, oke kita pergi, tapi saya dengan Oma. Oke. Itu waktu itu dengan Oma pergi. Oke. Nah, terus Oma berikan kesempatan, akhirnya kita ngobrol, akhirnya berusaha ke Makassar. Alhamdulillah. Setelah itu sampai di Makassar, itu 3 hari di sana. Nah, saya sudah saya minta keputusan gitu sebenarnya. Oh iya, minta keputusan. Ya, saya minta keputusan. Cara ayah tuh gini. Bagaimana? Sudah bisa mengurus surat-suratnya? Surat-surat apa dia? Tapi Bunda cuma bilang, ayo kita ke Jakarta. Oke. Kemudian ke Jakarta, akhirnya terjadilah. Iya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Bunda Yuli dan Ayah Darwis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini bagaimana pertemuan dari Bunda Yuli dan Ayah Darwis ini, karena ada peran seorang guru, yaitu Bapak Ari Ginanjar Agustian, yang mana
sosok Pak Ari itu adalah guru yang dihormati oleh Pak Darwis dan juga Bunda Yuli. Dan kalau kita lihat di sini dalam kacamatanya Bunda Yuli dan Ayah Darwis, kalau guru yang sudah meminta, kalau guru yang sudah memberikan perintah, maka pantang untuk mengatakan tidak. Jadi ini adalah bukan kisah takut kualat. Jadi ini bukan kisah Romi dan Yuli, Darwis dan Yuli, maaf. Bukan kisah dua sejoli yang pertemuannya itu karena awalnya bukan dari rasa cinta seperti umumnya pasangan yang kita temui saat ini. Tapi ini didorong oleh rasa tanggung jawab. Karena talent pertamanya Ayah Darwis dan Bunda Yuli adalah accountable. Sebagai orang yang punya dorongan accountable, tanggung jawab, pada saat ada sebuah permintaan atau ada sebuah perintah, bahkan meskipun perintah itu adalah untuk menikah dan jatuh cinta, maka orang accountable akan menyelesaikan tanggung jawab atau amanah itu. Apalagi itu disampaikan oleh seorang guru. Dan bagi Bunda Yuli tidak bisa langsung mengatakan yes. Karena Bunda Yuli adalah secara talent DNA-nya adalah kontemplatif. Orang yang kontemplatif perlu berpikir, perlu merenung, perlu juga memikirkan apa dampaknya dan sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi sebenarnya bagi Bunda Yuli bukan hanya saja dalam tadi hubungan interaksi dengan ayah, tetapi dalam berbagai konteksnya secara natural, Bunda Yuli adalah orang yang akan memikirkan segala sesuatunya secara matang atau orang yang kontemplatif. Dan untuk bisa mengambil keputusan sebagai orang yang explorer dan juga kolektor, jadi explorer itu orang yang selalu mencari hal-hal baru, pengen tahu hal baru. Termasuk juga ada seorang lelaki yang bernama DS, maka Bunda menggunakan pendekatan explorer. Ketemu dulu, tanya-tanya dulu, apalagi saya bayangkan pertemuan ke Makassar dulu ya, udah kayak study tour gitu untuk bisa mengenal Ayah Darwis ya sebagai seorang explorer untuk bisa mengenali. Dan pada waktu itu Bunda banyak pertanyaan nggak? Waktu pas sampai di Makassar, tiba-tiba terus ada menantunya ayah, namanya tuh Asri, anaknya kan yang laki. Asri tuh bilang gini, Bu, gimana kapan menikahnya? Terus Bunda kaget, hah menikah? Kan belum ada ini. Oh belum. Ibu jangan gitu, Bapak tuh sudah senang banget. Selama 1 bulan ini Bapak senyum, senang. Ya. Terus kan saya tuh rasanya gini, oh gitu ya. Kan ada rasa gimana gitu ya. Ibu katanya gitu, Ibu jangan gitu. Bapak tuh senang sekali. Udah sebulan ini Bapak tuh sangat senang. Kita baru lihat Bapak katanya ketawa, senyum, senang. Terus benar mikir begitu ya. Cuma masih belum bisa say yes. Belum bisa say yes, tapi Bunda udah ngerasa nggak enak. Iya, ada rasa tidak nyaman. Saya rasa putranya Ayah Darwis tahu talent DNA-nya Bunda. Karena buat orang accountable, kalau ditanya gitu gimana, udah selesai belum, atau gimana, ada keputusan atau enggak, dia akan ada merasa perasaan tidak enak bahwa amanah itu belum diselesaikan. Jadi bukan berarti Bunda harus bilang yes, tapi bagaimana apakah keputusan itu sudah dibuat dan rasanya Bunda jadi kayak berhutang. Bunda tuh mikir gini, seandainya Bunda bilang no, kasihan sekali gitu. Artinya kan pasti gimana, karena kan sudah selama ini Bapak tuh nggak senyum-senyum. Nah, sekarang ini sudah 1 bulan ini senyum-senyum. Itu Asri itu yang bilang gitu. Jadi Bunda tuh berasa dalam hati tapi jadi cuma begitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bunda Yuli. Dan tadi kalau kita lihat ceritanya ayah ya, sama sebenarnya ayah karena tanggung jawab. Karena Pak Ari yang tanya, seorang sosok guru yang dihormati sebagai seorang accountable, maka itu dianggap sebagai sebuah amanah. Pada saat kita punya talent DNA accountable, maka sebuah amanah itu menjadi hutang yang harus kita tunaikan atau setidaknya harus kita putuskan. Betul begitu Ayah dan Bunda? Bunda. Betul sekali. Jadi ini adalah pernikahan karena rasa tanggung jawab, bukan pernikahan karena cinta awalnya. Tapi setelah 9 tahun jatuh cinta juga. Dan pada saat tadi Ayah cerita, baru lihat nih Bunda di dalam mobil,
intuitifnya ayah bekerja. Wow, boleh juga. Padahal belum pernah ngobrol, belum pernah berinteraksi sebelumnya, dan tapi ayah menggunakan intuitifnya ayah bahwa apa yang ayah lihat, perasaannya kayaknya inilah orangnya. Dan nggak pakai kata cinta Bunda, karena ayah itu bukan orang yang artikulatif. Jadi Bunda tidak perlu mengharapkan ayah mengungkapkan rasa cintanya dalam bentuk puisi, lagu, dan syair. Karena ayah bukan orang yang artikulatif, tapi bedanya yang artikulatif itu adalah Bunda Yuli. Jadi Bunda Yuli itu lebih banyak mengungkapkan perasaan, sedangkan ayah lebih banyak menunjukkan dengan action. Sebaliknya, ayah tadi nggak bilang aku cinta padamu, tapi ayah langsung tanya surat-surat apakah sudah bisa diurus. Karena adalah orang yang direktif. Jadi orang yang direktif nggak nanya perasaan kamu bagaimana, nggak tanya tuh perasaan Bunda gimana. Ayah cuma langsung kasih perintah, ini surat-surat apakah bisa dibuat atau tidak. Karena ayah direktif adalah kekuatan, sementara Bunda direktif adalah di bottom. Jadi ini adalah seorang makmum yang bertemu dengan imamnya. Ayah Darwis punya direktif sebagai seorang imam, dan Bunda Yuli direktif di bottom sebagai seorang makmum. Ya, jadi Bunda, kalau kita lihat di sini, ayah dan Bunda adalah orang yang disatukan karena rasa accountable, rasa tanggung jawab. Tapi kombinasi ayah dan Bunda, Allah sudah ciptakan sedemikian rupa, di mana Bunda adalah orang yang artikulatif, bisa mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas, sedangkan ayah adalah orang yang akan mengarahkan dengan direktifnya Bunda. Luar biasa ya. Oke, boleh tepuk tangan buat pasangan dua sejoli kita hari ini. Dan saya pengen dengar komentar dari pemirsa yang ada di studio. Terutama di sini adalah yang bertanggung jawab atas perjodohan, yaitu Oma ya. Oma, mungkin apa yang Oma lihat dari Bunda Yuli dan Ayah Darwis sehingga pada waktu itu Oma menjodohkan Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Ada mic? Ya, silakan. Apa yang Bunda lihat? Apa yang Oma lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau mau cerita sebenarnya terlalu banyak yang mau diceritakan. Ini liku-likunya menuju ke satu pernikahan. Dan Allah mungkin mentakdirkan Oma mengikuti hubungan mereka tuh dari awal ya, sampai waktu yang Oma juga sebenarnya ketawa sendiri ya waktu sampai di mana tuh kita? Di Plaza Senayan. Pacific Place atau Plaza Senayan? Plaza Senayan. Jadi gimana nih ya? Masa bertiga-tiga terus? Kita di atas ini tas Oma kayaknya mesti diganti deh. Ini talinya kayaknya. Jadi di sini aja dulu ya sama Oma tuh keliling-keliling nggak karuan. Mana sendirian itu, bayangin di satu mall yang begitu besar. Aduh, mau masuk restoran nggak enak kan ya, hanya sendirian. Ya udah akhirnya nggak rencana beli tas, akhirnya sampai beli tas saking keluar masuk gimana nih sendirian gitu kan. Nah jadi itu pertama, itu udah Oma ngelihat mereka udah ngobrol kan, karena di atas Oma ngintip dari bawah gitu. Udah ngobrol ya udah gitu. Iya, ada kafenya itu di atas, jadi Oma bisa ngelihat gitu. Mereka lagi ngobrol gitu kan ya. Tapi masih berjauhan gitu, belum deketan. Udah gitu, udah berikutnya. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Ari. Bu, gimana tuh kira-kira katanya Bunda Yuli sama Ayah Darwis ada kemajuan, kelihatannya sih iya gitu. Udah. Nah, kemudian berikut lagi adalah waktu Oma diajak ke Makassar. Ini bener-bener nih biro jodoh banget. Oma cocok ya kalau punya biro jodoh gitu kan. Akhirnya pergilah ke Makassar, kita berempat sama ibunya Bunda Yuli ya. Udah 1 hari, 2 hari kok belum ada kabar. Kata sih, yang lebih nggak sabar sebenarnya ibunya Bunda Yuli. Oma gimana nih belum ada kabar juga tuh orang dua itu, katanya gitu kan. Lucu banget, udah gitu udah seperti yang tadi disampaikan si Ayah Darwis setiap hari bawain makanan,
macam-macam makanan Makassar dari mulai modern tradisional gitu kan. Dan itu pas hari ketiga menjelang hari keempat tiba-tiba Pak Darwis, "Oh, alhamdulillah kaget kita, ada apa ini?" Kamu tuh katanya sudah diterima. Aduh, jadi lucu banget. Jadi kita juga ikut plong ya karena kan udah kangen juga pengen pulang, udah 3 hari di Makassar ya. Nah, jadi ya udah waktu itu jadi ya, tapi mungkin catatan yang tadi Oma dengar dari Coach Uyu itu bahwa pernikahan ini memang sebuah pernikahan, sebuah tanggung jawab yang diawali dengan itu. Jadi ya kalau melihat ini kita DNA-nya mereka ini coba akuntabelnya ada di atas dua-duanya ya. Ini luar biasa, pasangan yang luar biasa ya. Yang mungkin tadi seperti Bunda Yuli katakan, ayah nih agak keras gitu ya. Betul. Karena memang orang rata-rata dari daerah timur itu kan seperti itu ya. Tapi kalau ayah Darwis, Oma lihat kerasnya itu adalah dalam prinsip. Betul. Ya. Seperti jangan coba-coba kita ESQ itu dijelek-jelekin di depan beliau. Betul. Bisa ngamuk gitu. Ya. Karena tanggung jawabnya itu luar biasa. Betul. Cintanya kepada ESQ itu udah tidak terkirakan, dah benar-benar yang luar biasa. Oma ingat cerita Yuli ya, boleh nggak Oma ceritain waktu kejadian umroh. Jadi Bu Yuli sama beliau berangkat nih berdua. Di tengah jalan ada Pak Ari juga yang mau ke masjid. Dia ninggalin istrinya. Udah katanya saya mau sama Pak Ari. Kamu pergi aja. Boleh dibetulin Oma, boleh dibetulin. Kan sudah pergi duluan kalau jadi gini. Ayah itu ngomong, saya mau pergi sama Pak Ari ya. Oh iya, langsung pergi duluan ke lobi. Udah, Bunda nih mikir, ya Allah kalau tadi tahu aku barengan Oma gitu ya. Nah terus sudah, terus Bunda turun. Begitu Bunda turun ternyata masih di lobi. Begitu masih di lobi, kok masih di sini? Itu nggak bisa ngubungin Onal, gimana ini Pak Ari nggak ini? Nah Bunda hubungilah. Begitu Bunda hubungin, oke sudah dihubungin. Udah kan? Nggak lama, terus Pak Ari bilang tunggu, Onal bilang tunggu di lift yang sebelahnya. Jadi Bunda anterlah, tunggu ke arah lift itu. Ini sesudah gitu Bunda nganter nunggu, datang Pak Ari tanpa A, tanpa U, langsung aja Bunda ditinggal. Terus bilangnya gini, saya pergi ya. Jadi Bunda tuh kan pasti nggak diikut dong. Saya pergi sama Pak Ari. Terus Bunda mikir, emang kita ini nggak satu arah apa? Emang aku nggak ke masjid apa? Kan sama-sama mau ke masjid. Sudah dekat waktu sholat. Tapi Bunda tuh ditinggal loh. Ditinggal terus jalan langsung. Jujur Bunda waktu itu Bunda nangis. Sedih banget Bunda. Terus Bunda gini, ya Allah ketemukanlah aku dengan Oma ya Allah. Aku kan sendirian gitu ya. Ini kan Pak Ari jalannya cepet. Ayah waktu itu cepet jadi cepet. Terus Bunda sambil jalan tuh sambil gini, ya Allah tolong ya Allah, aku kok sendirian gini, perasaan tuh nggak nyaman banget sendiri. Alhamdulillah doa Bunda diijabah Allah. Baru masuk pintu masjid, tahu-tahu dari ujung jauh ngelihat ada Oma. Bunda cepet ke Oma, terus Bunda langsung meluk Oma. Allah Maha melihat. Dan Oma kaget dong. Ya Oma tuh bingung. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kata Oma, ada apa? Terus baru cerita. Ya, jadi itu ya mungkin ada memang kalau sesuatu itu memang takdir dari Allah itu tidak bisa ya kita lawan. Jadi Oma menyaksikan ini lengkap dari mulai perkenalan pertama, kemudian waktu keputusannya di Makassar, kemudian nikahnya dulu nikah secara agama di Masjid Ar-Rahim ya, kemudian nikah secara resmi di tanah suci di Mekah. Subhanallah, itu luar biasa ya. Jadi memang ini jodoh, betul-betul jodoh dari Allah ya, yang mereka itu bisa saling mengisi. Yang satu itu mungkin kalau ada keinginan soal ESQ, Ayah Darwis itu tidak boleh dibantah. Kalau kemanapun Ayah Darwis mau pergi, ya udah dia harus pergi gitu. Nah disitulah makanya Pak Ari juga sangat perhatian dan menyayangi Ayah Darwis ya, karena beliau ini adalah seorang pejuang yang luar biasa untuk ESQ, terutama menyebarkan ESQ waktu di Makassar.
Makassar sampai yang training itu Oma pernah di sana itu 400, 500 itu adalah juga usaha dari Ayah Darwis. Jadi mudah-mudahan ini memang jodoh dari Allah terus sehingga tinggal maut saja yang akan memisahkan. Masya Allah, amin. Allah ya, mudah-mudahan. Terima kasih Oma sharingnya. Dan mungkin saya ingin menjelaskan, tadi Oma sampaikan bahwa Ayah Darwis adalah orang yang keras, terutama pada saat itu menyangkut hal yang sifatnya prinsip. Prinsip atau nilai-nilai yang diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh Ayah Darwis, maka itu tidak bisa dinegosiasikan. Karena kalau kita lihat dari talent DNA-nya Ayah Darwis adalah orang yang noble. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom dan juga ada di Facebook, orang yang punya talenta noble adalah orang yang akan memegang teguh prinsip dan values atau nilai yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan orang noble itu selalu mencari role model. Siapa yang akan memberikan contoh terhadap nilai-nilai dan prinsip tersebut. Itu yang Pak Ayah Darwis temukan pada sosok Pak Ari sebagai seorang guru. Dan pada saat seorang noble bertemu dengan role model, maka mereka akan menjadi seseorang yang loyal. Dan kalau tadi Bunda sampaikan bahwa sebenarnya ke ayah itu bukan hanya karena karakter orang timur, tapi karena ayah memegang teguh prinsip sebagai seorang yang noble dan ayah juga punya talenta fokus. Jadi kalau sudah ada satu yang ingin dilakukan, maka itu aja pakai kacamata kuda, nggak lihat kiri kanan lagi. Kalau orang yang fokus itu, kalau dia sudah punya satu tujuan, satu arah karena didrive oleh nobelnya, maka tidak bisa digoyahkan. Dan ayah bukan orang yang segan untuk memberikan arahan kepada orang lain. Mungkin orang lain seringkali salah paham, ayah ini kok sukanya nyuruh-nyuruh sih gitu. Karena ayah begitu lahir, Allah kasih beri talenta direktif. Kalau di antara kita seringkali enggan memberikan arahan kepada orang lain, ayah justru orang yang secara alaminya mampu mengarahkan orang lain dan kasih tahu, kamu kiri, kamu kanan, kamu lurus, kamu lakukan ini, kamu tidak. Itu bukan apa-apa, karena memang itu adalah bakat atau talenta alami yang ayah miliki. Dan kalau saya lihat di sini, ayah adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi bayangkan orang yang punya tanggung jawab, punya prinsip, fokus dan direktif, itulah yang menggambarkan diri ayah. Dan menarik sekali diskusi kita di sesi 1. Kita akan break dulu, akan ada sebuah lagu yang akan kita putarkan. Kita boleh minum, mungkin udah banyak semut ya, karena banyak hal-hal yang manis. Dan kita lanjutkan setelah lagu berikut ini. Silakan, Saiful. Alhamdulillah ya, terima kasih Coach Uwi, Ayah Darwis dan Bunda Yuli, dan Bapak Ibu para peserta ya yang hadir di studio maupun di Zoom. Ya, silakan boleh komen di kolom chat jika ada pertanyaan. Nah, ya, jadi mungkin juga relate dengan talent-talent Anda yang sudah mengambil talent DNA, atau ada pengalaman yang Anda dapatkan di sesi ini, boleh tuliskan juga di kolom chat. Silakan para talented people boleh share pengalaman Anda di kolom chat. Jika ada pertanyaan juga silakan nanti tulis di kolom chat atau raise hand. Ya, silakan ya Bapak Ibu, para talented people boleh tuliskan pengalaman Anda setelah mendengar sharing dari Ayah Darwis dan Bunda Yuli bersama Coach Uwi. Dan apabila nanti ada ingin langsung bertanya, boleh raise hand ya di Zoom-nya ataupun juga yang di studio. Dan izinkan kami juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa program acara Ask Me About Your Talent DNA ini kita adakan setiap pagi ya, jam 5.30 pagi via Zoom. Oke, dan Anda boleh ikut di sesi-sesi yang kami
laksanakan ya dari Senin sampai hari Minggu ini. Sekali lagi, program Ask Me About Your Talent DNA kami selalu adakan di setiap pagi jam 5.30 via Zoom meeting. Dan juga Bapak Ibu boleh melihat pengalaman-pengalaman di acara Talent DNA yang lainnya di playlist Talent DNA ya. Debbie Yudi sama Fitri ada nggak? Riri itu semua kan di situ. Kalau Fitri itu kan dari Norwegia atau mungkin Erwin. Belum masuk mungkin. Baik, Bapak Ibu, para talented people, kita lanjut kembali ya, sharing kita bersama bintang tamu spesial kita, Ayah Darwis dan Bunda Yuli. Dan juga bersama Coach Uwi, tapi sebelum itu Coach Uwi ada komentar di kolom chat nih, Coach Uwi, boleh? Baik, terima Silakan, kasih. Selamat kembali di ruang Zoom dan juga Facebook Live. Talented people, hari ini saya sebagai coach yang memfasilitasi diskusi belajar satu hal dari Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Bahwa sebuah hubungan itu tidak harus selalu dimulai dengan rasa cinta. Tapi justru ternyata rasa tanggung jawab juga bisa menyatukan Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Dan pertanyaannya dari Ibu Dewi Ojar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Sharingnya luar biasa, saya kagum dengan pasangan sejati ini. Pertanyaan saya, kapan Ayah dan Bunda saling jatuh cinta? Dan bagaimana menjaga rasa itu tetap ada sampai usia senja? Ayah yang jawab, silakan Ayah. Sebenarnya yang dinamakan jatuh cinta itu karena kita mengenal Allah. Maka karena cinta kepada Allah, maka cinta kepada istri atau person manusia. Masya Allah. Jadi memang sebenarnya saya bisa cerita sedikit sejak tahun 2003 waktu saya ikut training. Iya. Jadi sejak muda saya memang selalu bertanya, kenapa ini kita di Indonesia begini? Tidak di mana-mana, ya terus terang maksiat di mana-mana, judi di mana-mana, korupsi di mana-mana. Padahal berbeda dengan apa yang kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita di masjid-masjid dan sebagainya. Dari muda, ya, dari SMP tamat saya sudah bertanya gitu. Kenapa? Akhirnya saya bisa luar negeri sekolah. Saya di luar negeri sekolah ada 11 tahun, kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia, saya mau hanya jadi pengusaha. Ya. Sebab kalau saya jadi pegawai, mungkin tidak bisa membiayai diri saya. Jadi saya harus jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha, saya lebih mendalam mengetahui kenapa terjadi korupsi. Jadi saya masih selalu bertanya, mencari, belajar. Belum saya dapat jawaban. Jawaban ini saya dapat setelah saya ikut training apa hari. Disitulah saya dapat bahwa saya ini sebenarnya sebelumnya itu belum beriman. Saya bersyahadat hanya di mulut. Belum pernah bersyahadat yang sebenarnya. Nah, di sini karena metodenya, caranya ini di sini di training ini, sehingga saya bersyahadat dari dalam hati.
Pada saat itu saya katakan, oh ini dia. Inilah yang dibutuhkan oleh umat Islam. Itulah mulai saat itu saya katakan, saya tinggalkan usaha dunia. Saya akan mendampingi Pak Ari terus untuk menyebarkan ilmu ini. Karena inilah ilmu yang saya lihat. Nah, selama saya ikuti Pak Ari, perkembangan daripada ilmu ini luar biasa, bermacam-macam. Yang terjadi ilmu-ilmu yang digali dari spiritual itu. Terutama semacam talenta ini luar biasa. Karena ini adalah fitrahnya manusia. Ya. Tapi karena itu rupanya kalau saya lihat, karena kita tidak kenal kita punya fitrah, sehingga terjadilah begini simpang siur di negara kita sebenarnya. Ya, nah, itu yang menyebabkan gitu. Sehingga saya anggap bahwa kalau fitrah manusia ini kita tahu masing-masing, luar biasa. Nah, sehingga yang perlu mengetahui ini sebenarnya itu karena fitrah itu kan sebenarnya bisa terjadi, ada perubahan dari fitrah itu akibat daripada satu lingkungan, orang tua, kita sendiri, ataukah dari setan. Ya, dari setan lah yang pertama, itulah yang pengaruh kita itu, sehingga fitrah itu. Nah, jadi yang dibutuhkan ini betul-betul harus mengetahui kita punya DNA ini gitu, supaya kita bisa sama-sama bisa berkolaborasi bersama-sama bekerjasama. Itu soalnya saya sebenarnya sangat senang ini. Mudah-mudahan ilmu ini betul-betul bisa diterima atau disebarluaskan. Amin. Terima kasih Ayah ya. Jadi kalau menjawab apa yang disampaikan Ibu Dewi Ojar, Bunda ada yang mau ditambahkan? Ya, Bunda tambahkan. Coach Dewi Ojar, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Sebetulnya mencintai seseorang karena Allah itu akan langgeng. Karena apa-apa kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau kita care kepada seseorang karena Allah, dan itulah yang akan langgeng dan akan terus. Jadi kalau apa-apa misalnya nih, kita misalnya bagaimana pasangan kita, tapi karena kita serahkan kepada Allah, hati kita jadi lunak. Apapun yang terjadi, serahkanlah kepada Allah, dan insya Allah Allah itu akan memberikan yang terbaik. Kalau untuk Bunda, Bunda selalu berdoa, ya Allah, penuhi jiwa hamba, hati hamba dengan cinta kasih-Mu, agar hamba tidak butuh cinta apapun di dunia ini kecuali cinta kasih-Mu. Amin. Wah, sesi kita pagi hari ini penting banget nih ya. Terutama buat para pasangan-pasangan yang masih muda, yang perjalanannya masih panjang, yang makin banyak tantangan. Bagaimana mempertahankan hubungan itu karena cinta kepada Allah. Dan kalau kita sudah cinta sama Allah, maka apapun yang terjadi bersama pasangan menjadi ibadah kita kepada Allah. Nah, Bunda, tadi kita banyak cerita tentang hubungan Bunda dan Ayah ya. Sekarang saya pengen dengar ceritanya Bunda nih. Bunda kan seorang pengusaha wanita di bidang apa? Awalnya Bunda itu di bidang reinsurance broker. Baik. Jadi Bunda itu pernah bekerja sebagai seorang direktur marketing salah satu perusahaan reinsurance broker 3 terbesar di dunia. Willis, Marsh, Aon, itu adalah 3 terbesar perusahaan reinsurance broker. Di situ Bunda sebagai marketing director khusus untuk oil and gas. Oil and gas. Ya, jadi Bunda tuh kayak cowok nih, offshore kemana pokoknya dunia Bunda tuh memang dunianya laki-laki. Sesudah itu selesai dari situ tahun 2004 Bunda kan jadi alumni. Oke. Begitu Bunda alumni, Pak Ari itu memang luar biasa loh merubah hidup Bunda. Bunda itu langsung resign loh.
dari perusahaan yang besar itu. Banyak yang resign karena training ESG. Langsung resign. Ada kata-kata Pak Ari yang Apa? membuat Bunda itu terhujam. Hmm. Karena Pak Ari itu bilang, kadang-kadang perempuan itu tanpa sadar membuat dosa berjamaah. Hmm. Salah satu yang Bunda pikir Bunda ini berdosa, yang tanpa Bunda sadari, kan Bunda kan kerja dengan perusahaan asing. Hmm. Sementara kalau yang namanya perusahaan asing, meeting, apa itu, semua pasti dengan bule-bule. Baik. Di hotel, kafe, Hmm. perusahaan mereka. Pada umumnya bule-bule kan pada minum. Hmm. Minimal ya, minuman mereka tuh bir. Sementara Bunda walaupun Bunda nggak minum, tapi karena pekerjaan Bunda tuh sering sekali perempuan tuh cuma Bunda sendiri. Hmm. Karena kan pekerjaan ini. Hmm. Nah, di situ mungkin tanpa sadari orang-orang akan berpikir ini perempuan ya sama bule-bule. Kan mereka pada minum alkohol. Walaupun Bunda itu berbicara masalah pekerjaan. Karena ada beberapa orang kita, tanda kutip, di dalam company tersebut tadinya underestimate Bunda. Karena dianggapnya Bunda tuh cuma sekedar kayak gulali kali ya. Sesudah kita diskusi masalah pekerjaan dan apa, dia minta maaf. Dia bilang, maaf Bu Yuli, tadinya saya kira Bu Yuli itu cuma datang untuk senyum-senyum, ya maklum lah orang marketing yang gitu. Tapi sesudah begini ternyata Bu Yuli itu memang mengetahui apa pekerjaannya Bu Yuli. Karena kan produk knowledge-nya itu. Singkat cerita, resign Bunda itu loh. Itu Bunda itu gede loh, tapi Bunda gak takut. Karena Pak Ari bilang rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau memang kalian itu sudah bekerja maksimal, serahkan kepada Allah. Itu kata-kata Pak Ari itu 2004 itu sangat menghujam Bunda. Tanpa berpikir Bunda itu resign aja. Oktober resign, terima notice Januari kan. Belum 1 bulan tiba-tiba teman Bunda yang punya perusahaan ini kerja sebagai supplier di angkatan. Dia itu datang ke Amerika, ngobrolnya sama adik Bunda yang di Amerika, cerita bahwa dia ini ditipu sama partnernya dan mencari siapa yang bisa jadi partner. Dengan tenangnya adik Bunda itu bilang, Mbak Susi, yuk Yuli aja. Bukannya Yuli itu masih kerja, kan di perusahaan itu. Telepon aja, telepon. Ditelepon. Begitu telepon Bunda bilang, Sus, aku ini terima notis loh. Januari aku udah stop dari situ. Oh benar yuk. Pulang dia ke Indonesia, ya disitulah Bunda start menjadi seorang supplier angkatan. Wow. Dan pekerjaan Bunda memang yang namanya uji coba, yang apa. Bermain dengan salah satu senjata anak ya Bunda Bunda. tuh ada di sini tuh, yang juga sama-sama kerja tadinya sama Bunda di angkatan. Nah, itu kita memang ya sering sekali kalau yang namanya uji coba. Satu mungkin kolonel, yang lainnya berbintang semua, 13-14 orang, Bunda tuh perempuan satu-satunya. Bunda nggak takut? Ya, senang, Bunda tuh enjoy ya. Apa yang membuat Bunda happy atau enjoy di situasi yang industri maskulin lah ya Bunda? Kan tadi kan Bunda kan ada kompetitif kan. Jadi begini, kalau ada seseorang yang underestimate Bunda, apalagi ini pekerjaan laki-laki, awalnya memang agak susah untuk masuk, karena orang itu selalu underestimate. Sementara Bunda sama partner Bunda selalu memegang prinsip, we are selling the product, not our body. Gitu. Nah, akhirnya kita buktikan. Dan Bunda alhamdulillah mempelajari semua. Sampai hafal semua apa-apa yang, sorry Bunda nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi salah satunya ya misalnya, nak halo, kita misal itu ya, salah satunya itu. Jadi alusista yang kita ini kan, dan itu memang betul-betul pekerjaan laki-laki, dan alhamdulillah sukses sampai terakhir sebelum pandemi. Masya Allah. Jadi tadi ya Bunda sampaikan meskipun di industri maskulin, Bunda sebagai wanita tidak merasa terintimidasi. Karena jangan main-main sama orang yang punya talenta kompetitif. Kalau orang punya talenta kompetitif, dia nggak suka dibandingkan.
pada saat dibandingkan dengan orang lain, maka itu menjadi dorongan untuk dia menunjukkan bahwa I'm as good as them. Pada saat masalah gender dibandingkan laki-laki dan perempuan, maka jiwa kompetitifnya Bunda Yuli meronta-ronta. Dan ingin membuktikan bahwa sebagai seorang perempuan, kita juga bisa sama baiknya dengan para pria di industri maskulin itu. Dan tadi kenapa Bunda sangat paham tentang product knowledge ya. Salah satu keunggulan Bunda Yuli di industri itu adalah karena kemampuan Bunda Yuli menguasai product knowledge secara detail. Dan itu dibantu oleh talenta Bunda Yuli yang kolektor dan explorer. Orang kolektor itu suka mengumpulkan informasi Bunda. Jadi informasi ataupun barang ataupun kenangan bagi orang kolektor itu suka dikumpulin. Ya, jadi Bunda itu mengingat segala sesuatu. Jangan mungkin juga kadang janji orang gitu ya, Bunda paling ingat sebagai seorang kolektor hal-hal detail teknis itu juga suka dikumpulkan. Dan explorer itu orang yang ingin terus belajar hal baru. Kolektor mengumpulkan informasi, terutama informasi yang membuat Bunda mempelajari hal baru sebagai orang explorer. Dan saya bayangkan kenapa Bunda berhasil di dunia marketing, karena Bunda adalah orang yang bisa meyakinkan orang lain terhadap sebuah produk atau sebuah jasa. Dari talenta Bunda yaitu convincing. Oke. Jadi kalau ketemu dengan Bunda, Bunda adalah orang yang artikulatif dan convincing, bisa menjelaskan dengan clear, mudah difahami, dan bisa meyakinkan orang lain. Dan kalau ditanya tentang hal-hal detail Bunda mampu jelaskan sebagai seorang explorer dan juga kolektor, dan Bunda ingin selalu menang. Karena Bunda adalah kompetitif. Itu yang menjadi kunci keberhasilan Bunda di dunia marketing. Dan kalau pengen tahu, pasti Bunda kalau ketemu orang semangat gitu. Semangat. Khasnya Bunda apa kalau ketemu orang sapaannya? Yang pertama Bunda itu memang semangat, misalnya kalau ketemu klien baru gitu ya. Yang pertama itu memang ingin menambah teman baru. Terus yang kedua ya ingin supaya dia itu percaya bahwa produk yang Bunda jual ini adalah betul-betul yang mereka butuhkan. Oke. Jadi ingin menambah teman baru itu adalah kolaborator. Bagaimana Bunda bisa melihat potensi orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Dan energizernya itu yang memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar Bunda. Jadi jarang sekali kalau kita ketemu sama Bunda Yuli dalam keadaan lemes. Pasti selalu dalam keadaan penuh energi dan semangat. Itu karena Bunda punya energizer ya. Tapi Bunda kalau nawarin orang itu nggak kayak maksa. Nggak. Karena Bunda direktifnya di bottom. Bunda lebih ke arah membujuk. Jadi Bunda Yuli ini kalau nyuruh atau itu lebih barah ke arah membujuk. Karena dengan convincing dan artikulatif namun direktifnya di bottom. Nah, di sini juga ada hadir Bunda Isya ya. Kita pengen dengar juga nih dari Bunda Isya. Kesannya tentang Bunda Yuli. Kalau ditanya Bunda Yuli itu orangnya seperti apa Bunda Isya? Tadi kita semua udah dengar ya. Rasanya luar biasa banget sahabat kita yang satu ini. Nah, Bunda selalu tertarik untuk melihat dari hubungan suami istri point of view. Kan sekarang kan kita udah nggak bicara gender lagi deh. And then we are professionals. Ya. Jadi pertanyaan Bunda gini, tadi kita udah lihat Bu Yuli dengan convincing, terus dengan apa namanya itu kompetitif, dengan accountable, ya itu kan susah banget dan dibuktikan tadi dengan pertanyaan canggih dari Coach Wi bahwa bisa keluar semua ya bahwa disitulah Bu Yuli sebagai marketing, how to convince people dan segala macam. Tapi Bunda tuh bingung, pernah nanya sama Oma itu pasangan dua tuh gimana sih ya? Yang satunya si ayah dari Makassar yang militan. Udah gitu Bu Yuli dari Palembang itu gak kurang deh. Tapi masa Coach Wi waktu itu Bunda tanya, ikut yuk sekali, 2 kali, berkali terus
nanti tanya dulu sama ayah. Kalau ayah bilang boleh, kalau sama oma boleh. Kalau yang lain nanti dulu. Terus akhirnya Bunda penasaran. Itu jadi Bu Yuli nurut. Harus nurut. Nah, kan? Terus makan. Makan itu katanya Bunda sampai terakhir sama almarhum suami makan selalu Bunda kasihnya ke piring. Ternyata Bu Yuli melakukan hal yang sama. Saya nggak makan sebelum suami saya makan. Nah, jadi ini ada satu yang sangat menyentuh. Waktu Coach Uli bilang kenapa mereka adalah imam dan makmum baik, karena Ayah Darwis ada direktif. Tapi Ayah Darwis tidak punya artikulatifnya di Batam ya. Iya. Developernya di Batam. Gitu. Yang ada troubleshooter itu kalau ngomong kan Ayah Darwis kan gitu. Dan ternyata di sini saya lihat ini Bunda Yuli direktifnya di Batam. Jadi betul sekali. Cuman sekarang ingin tahu ya. Ini buat pasangan walaupun pasangan yang sudah senior maupun pasangan anak-anak muda yang katanya sekarang berpisah hanya karena rasa. Padahal perjanjian ijab kabul itu suatu perjanjian yang Allah saksikan dan bisa menggetarkan arasnya Allah. Itu kok bisa sih? Dulu yang tadinya jualan senjata, terus oil and gas dan sebagainya, above average perempuan ya. Kok bisa sekarang Coach Yuli mirip banget sama ayah gitu. Ini sama ayah diapain gitu kan? Sama ayah diapain? Bisa kayak begini. Jadi supaya ini pengakuan, acknowledgement dari Anda berdua bisa juga bermanfaat buat pasangan-pasangan yang nonton. Tadi ada Coach Mayang, solo senior, senior ya. Bisa kalau ada pasien-pasiennya. Nah, ini bisa dicontohkan dan ini bisa terjadi juga bukan hanya di usia senior karena prinsipnya adalah di dalam Al-Quran memang kita perempuan sebagai makmum dan ternyata Allah juga memberikan potensi yang luar biasa yang sudah pada saat dititipkan rupanya sudah dilampirin itunya dan kembali yang luar biasa guru kita yang menemukan talenta DNA ya, jadi mohon dijelaskan bagaimana sih bagaimana Bu Yuli nurut kayak gitu. Gimana Bu Yuli bisa jadi nurut sama ayah? Sebenarnya saya pikir gini, kuncinya tadi itu bahwa kalau kita betul-betul kenal Allah, ya, kita serahkan semua Allah saja gitu. Bahwa segala sesuatunya itu ya memang karena Allah gitu. Karena kita mencintai Allah ya sudah. Umpama saya tidak perlu perintah dia, tapi sudah tahu bahwa memang karena saya harus sama Allah ya memang saya harus lakukan gitu. Tidak ada gitu, hanya karena jadi inilah pentingnya sebenarnya betul-betul kita mengenal diri kita sendiri, mengenal Allah. Kebanyakan kita terus terang saja lebih saya cerita bahwa kita hanya biasa kebanyakan itu bersahadat di mulut, tidak dari dalam hati. Ini yang harus dilakukan. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah, kita takut sama Allah. Kalau kita takut berarti kita takut untuk mengerjakan yang berlawanan dengan Allah gitu. Nah, sekarang karena kita hidup di dunia, apalagi yang harus dilakukan? Karena setan selalu mengganggu. Hukum yang harus ditegakkan dengan adil. Hukum yang betul-betul ditegakkan. Nah itu dia. Jadi kenal Allah, hukum harus ditegakkan. Nah itu dia yang memperbaiki kita gitu. Jadi satu-satunya gitu. Itulah saya selalu katakan bahwa ilmu ini memang ini yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk mengenal diri sendiri. Jadi sebagai pertahanan kita ya, dari kemajuan teknologi yang begini canggih, harus kita kenal diri sendiri dulu. Takut sama Allah. Cara saya ini yang menjadi kunci. Ini yang kuncinya. Tidak ada
Saya tidak bikin acuan begitu. Saya tahu bahwa saya harus sama Allah, Yuli juga sama Allah, ya sudah. Yes. Gitu. Jadi tidak. Boleh silakan Bunda Yuli. Jadi menjawab Bunda Isa tadi, ini juga terutama untuk kepada para wanita ya, kita memang ditakdirkan sebagai seorang perempuan, anak, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang istri. Terutama kita seorang yang muslimah, kewajiban kita itu memang menjadi makmum daripada suami, dan setinggi apapun jabatan kita di luar, seperti kata Bunda Isya tadi, above average woman ya, itu career, di rumah kita itu tidak lebih dan tidak bukan hanyalah seorang istri dan ibu daripada anak-anak. Waktu itu Bunda pernah isi grooming yang pernah diinikan Pak Ari. Bunda menekankan sekali bahwa kalau kita sudah selesai dengan pekerjaan kantor, kunci semua itu profesional kita, tinggalkan dilaci di dalam kantor, pulang ke rumah, jadilah kita sebagai ibu dan istri. Seorang istri yang baik tentu saja menyiapkan untuk suami. Bunda ini dari ayah pakaiannya, semua sampai makan, apapun, walaupun memang ada pembantu atau apa, tapi kalau di meja itu Bunda sendiri yang menyiapkan. Jadi misalnya mau makan, nasinya ditaruh, dikasihkan, makanan apapun, mau kesenangannya ayah apa ini langsung ditaruh semua di piring ayah, semua udah komplit, baru Bunda duduk, baru Bunda makan. Atau misalnya mau pergi, itu Bunda pasti nanya loh. Bunda ini sebetulnya ya seorang yang sangat fashionable. Dan selama ini 18 tahun loh Bunda tuh, nggak ada yang ngatur. Maksudnya Bunda akan menyesuaikan. Tapi sejak menikah sama ayah, Bunda selalu bilang, aku pakai baju ini bisa nggak? Aku pakai baju ini, jadi Bunda pilihan 2 baju, misalnya baju ini atau baju ini. Nanti ayah bilang, oh iya yang itu. Sudah, kalau sudah ayah bilang yang itu, ntar baru Bunda menyesuaikan baju ayah itu seperti apa. Sekarang kita kan matching gitu loh. Selalu. Jadi begitu kira-kira. Oke, baik. Jadi menurut Bunda, jadilah kita sebagai seorang perempuan yang memang fitrahnya sebagai seorang perempuan. Kalau sudah di rumah, lupakanlah kita wanita karir atau apapun itu. Di rumah itu kita adalah makmum. Imam kita adalah suami kita. Ridhonya suami, ridhonya Allah kan, dan insya Allah rezeki itu akan datang. Masya Dan Allah. insya Allah anak-anak cucu pun akan insya Allah jadi istiqomah dan soleh-soleh. Baik, Masya Allah, terima kasih Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Pagi hari ini jadi betul-betul sesi yang special edition. Kita bukan hanya belajar tentang talent DNA, tapi belajar tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan semakin banyak pasangan-pasangan yang bahagia di dunia, bersama sampai ke surga dengan ridhonya Allah dan karena mengenal dirinya masing-masing melalui talent DNA. Demikian Bapak Ibu sekalian, talented people, tentu saja diskusi kita sangat menarik. Tanpa terasa kita sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk berdiskusi bersama Ayah Darwis dan Bunda Yuli. Dan kita belajar banyak tentang talent DNA, bahwa ternyata cocoknya Bunda Yuli dan Ayah Darwis juga karena didorong oleh talent DNA masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saiful. Terima kasih Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Sama-sama. Baik, alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Bunda Yuli dan Ayah Darwis, juga bersama Coach Uwi di sesi kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang terus bersama dengan kita hingga sesi ini segera akan selesai ya. Ya, dan Bapak Ibu yang berada di ruang virtual juga boleh tuliskan pengalaman Anda, pembelajaran yang Anda dapatkan dari bintang tamu kita. Baik,
ya, yaitu Ayah Darwis dan Bunda Yuli, ya, dengan tema kita bahagia tak lekang oleh waktu ala talent DNA. Silakan. Kita bertalenta, dan bersinar. Kita bertalenta, find your light and shine. Bukan cahaya. Baik Bapak Ibu, para talented people, terima kasih yang sudah ikut komen di kolom chat di pagi hari ini di special edition Ask Me About Your Talent DNA. Kami yakin percaya kita juga mengalami perjalanan yang ikut hanyut dalam kisah-kisah yang disampaikan, dan tentu saja juga menjadi pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan kalau boleh kita simpulkan, talent DNA yang tadi kita lihat bersama, yang dikupas bersama Coach Uwi, ya, bagaimana algoritma of human technology itu bekerja, kita simak, kita simpulkan dengan video Dr. Ari berikut ini tentang manfaat talent DNA. Boleh kita simak terlebih dahulu video Pak Ari di layar, ya, tentang manfaat talent DNA. Talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Baik, alhamdulillah bahagia sekali tadi kita sudah bersama-sama, ya, di program special edition ini. Boleh para peserta yang masih ada di studio, boleh duduk dulu nih, kita masih berbahagia nih, ya, berbangga nih. Boleh. Alhamdulillah, senang sekali. Oke, alhamdulillah. Oke, foto dulu sebentar. Yes. 165 cheese. Iya, boleh duduk dulu Bunda, izin. Alhamdulillah, ya. Terasa bahagia ya di sesi kali ini. Tentu Bunda Yuli dan Ayah Darwis ditemani putra-putri dan seluruh sahabat dari Satria 165. Kita sudah mendengarkan dan tadi Pak Ari juga sudah menyimpulkan itulah manfaat dari talent DNA. Dan Anda yang mendengarkan dari Zoom maupun yang hadir di studio ini, sekali lagi bahwa bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya sendiri. Suami dan istri yang tidak paham dengan pasangannya, dan orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya sendiri, dan rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang tua yang mengenali dirinya sendiri.
hidup lebih bahagia serta sukses seperti yang kita lihat dari bintang tamu kita, Bunda Yuli dan Ayah Darwis. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan mudah-mudahan juga seperti yang kita saksikan dengan Talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Amin ya. Dan dengan Talent DNA juga maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dirancang oleh Dr. Ari Ginanjar Agustia. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Let's find your light and shine. Dan terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah di special edition ini, tadi ada yang juga bertanya gitu ya, kalau kita tidak punya Talent DNA, terus gimana nih biar bisa mendapatkannya? Nah, di studio, apakah ada yang belum punya Talent DNA? Ya. Di keluarganya, anak-anaknya, sahabatnya, ada yang belum punya Talent DNA? Ada. Ada atau banyak? Banyak. Begitu juga Anda yang di Zoom, ya. Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, atau teman-teman yang Anda kenal, belum punya Talent DNA. Terus gimana ya, Coach? Caranya, maka kami berikan solusinya untuk Anda. Silakan pastikan setelah sesi ini selesai, Anda ambil Talent DNA paket ini, ya. Dan ada beberapa pilihan, Bapak Ibu teman-teman, sekilas saya tampilkan di layar. Mohon maaf. Nah ini ya, boleh dibantu di sana. Ya, ada beberapa hal. Oke, jadi ada yang 10 talent, nah, ada yang 45 talent yang boleh teman-teman Bapak Ibu ambil, atau Talent DNA karir. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu, nanti ketika kita ambil yang 45 talent atau plus karir, maka Anda akan mendapatkan free training 1 hari secara online Talent DNA Mastery. Oke, jadi kebayang ya, kira-kira investasinya berapa kalau yang kita hanya dapat 10 talent aja, jadi ya kayak Ayah Darwis tadi 10-nya saja, itu investasinya 165.000. Ya, murah atau murah banget ya? Murah banget. Tapi kalau kita ingin maksimal tahu juga area improvement di bottom talent kita, 45 talent dan 5 talent yang terbawah, maka silakan nanti ambil investasinya ada di 500.000. Dan 500.000 itu pun sudah dapat free training 1 day Talent DNA Mastery. Wah, itu kayaknya kalau dibandingkan kita pengalaman harus mencari-cari diri kita seperti apa, pemahaman kita, mana kekuatan kita, kelemahan kita, kayaknya worth it banget untuk kita juga tahu ya dengan investasi yang hanya 500.000. Dan kalau kita punya putra-putri, keluarga yang masih remaja, masih muda, ingin tahu juga karirnya, ya ambil yang Talent DNA karir hanya Rp750.000 dan juga dapat free training Talent DNA Mastery. Oke? Dan bagi Anda yang sudah dapat, jangan berhenti di sana, pastikan juga ikut Talent DNA Klinik. Kenapa penting? Karena kalau sudah tes, biar lebih paham, ikut di sini, kita bisa memanage Talent DNA kita. Itu dia Bapak Ibu semuanya, sahabat yang sudah hadir, para talented people di program special edition kali ini. Boleh kasih semangatnya dulu, keluarkan suaranya pagi. Senyum dulu semuanya. Siapa yang merasa bermanfaat hadir di program special edition ini boleh ketik di kolom chat. Yang di studio angkat tangannya, katakan saya. Oke ya, silakan ketik. Wah, alhamdulillah. Demikian perjalanan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Boleh tengok kanan kirinya dulu yang ada di studio. Salami dulu sahabatnya, keluarganya. Dan katakan, find your light and shine. Ya. Sampai jumpa lagi. Dan kami akhiri dari studio Menara 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa